Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Nur Fuad SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, dan juga teman-temanku semua yang saya hormati dan saya bangga-banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, dapat melaksanakan kuliah dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun, walaupun untuk saat ini kita sedang melaksanakan kuliah secara daring. Yang kedua, salat salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang sangat-sangat kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rizal dengan NIM 191110002453 dari kelas ME Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai rancangan pengukuran kinerja yang kemarin saya laksanakan atau saya praktekkan di PT Anam Sinergi Indonesia, khususnya saya laksanakan di bagian unit kerja NOSO. Sebelum kita ke pengukuran kinerjanya, kita ke pengukuran materi pengukuran kinerjanya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pengukuran kinerja, kemudian key performance indikatornya itu sendiri apa. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pengukuran kinerja dan juga key performance indikator ini. Yang pertama ada Pak Mulyadi 2001 mendefinisikan pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga Pak menurut Junaidi tahun 2002, pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang dihasilkan berupa produk, jasa, ataupun proses. Dan yang terakhir mengenai key performance indikator sendiri ada ahli yang menjelaskan bahwa key performance indikator ini merupakan ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. Nah, dari beberapa ahli ini dan juga saya ambil dari beberapa sumber materi yang lainnya, di sini saya menarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja sendiri merupakan suatu kegiatan pengukuran yang bertujuan untuk menilai pencapaian suatu aktivitas oleh seseorang atau perusahaan yang dilakukan secara periodik untuk pencapaian visi misi melalui hasil-hasil produksi yang telah dilakukan. Nah, sedangkan key performance indikatornya sendiri ini merupakan sebuah serangkaian indikator yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana sih pekerjaan oleh seseorang atau perusahaan ini telah dicapai, sejauh mana sih sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu organisasi sudah berhasil dicapai atau belum. Nah, kemudian untuk penetapan KPI atau Key Performance Indicator ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita mencari informasi nih terhadap perusahaan, data kita identifikasi terlebih dahulu, data antar informasi yang ada, kemudian kita jadikan atau kembangkan menjadi indikator kinerja. Nah, setelah itu tahap yang kedua adalah memilih sebuah indikator yang bersumber dari informasi tadi yang relevan terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana strategis dari perusahaan. Nah, dari perusahaan ini merencanakan apa, kemudian kita mengambil atau mengembangkan informasi yang kita dapat dan kita pilih menjadi indikator untuk menunjang keberhasilan dari yang diinginkan dari perusahaan tadi. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah pembobotan pada KPI untuk menentukan tingkat kepentingan dan prioritas KPI terhadap kinerja. Jadi pembobotan ini kita berikan untuk memberikan indikator mana sih yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, indikator mana sih yang harus kita penuhi terlebih dahulu, indikator mana sih yang memang itu menjadi titik berat dari visi misi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, setelah kita menentukan pembobotan tadi, kita buat sebuah namanya target. Di tahapan keempat atau tahapan selanjutnya ini adalah kita pembuatan target. Dalam langkah-langkah ini yang pertama adalah tadi mendapatkan informasi mengenai perusahaan atau karyawan atau visi misi organisasi. Kemudian kita membuat sebuah indikatornya, kemudian indikatornya kita berikan pembebanan atau pembobotan KPI sebagai prioritas mana yang memang harus kita laksanakan terlebih dahulu dan mana yang memang harus kita prioritaskan. Selanjutnya kita memberikan target terhadap
indikator yang telah kita buat tadi. Seperti halnya kita membuat indikator di bagian produksi, kita harus mencapai kuantitas banyak-banyaknya. Nah, jadi kuantitas banyak-banyaknya tadi itu targetnya paling banyak berapa sih, kemudian minimumnya berapa sih. Nah, itu kita tahapan yang keempat. Tahapan yang selanjutnya adalah penyelarasan antara KPI organisasi terdahulu dari organisasi itu, kemudian kita turunkan kepada divisi yang ada di bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian kita turunkan lagi ke individu-individu tersebut. Jadi penilaiannya kita mulai dari penilaian paling bawah, yaitu individu. Dapatkan individu mencapai indikator atau target yang kita tentukan dari organisasi tadi. Kemudian dari divisi tersebut dapatkah memproduksi atau menghasilkan sebuah produk yang diharapkan sesuai dengan perencanaan dari perusahaan tersebut. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah menuangkan kontak manajemen untuk level organisasi atau level divisi serta sasaran dari kerja tadi. Nah, untuk sasaran ini, untuk siapa sih indikator ini kita berikan, siapa sih yang akan melaksanakan indikator tersebut, siapa sih yang akan kita beri nilai untuk melaksanakan indikator tersebut. Kemudian tahapan yang terakhir adalah setelah kita mengidentifikasi informasi, kita membuat indikator, kita memberikan pembobotan, kita memberikan target terhadap indikator tersebut, kemudian kita melakukan penyelarasan. Nah, inilah setelah semuanya dilaksanakan, maka terjadilah sebuah pengukuran kinerja. Kinerja telah dilaksanakan, kita ukur sampai sejauh mana sih kinerja yang telah dilaksanakan, baik dari individu, dari divisi atau dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kita ukur, maka menghasilkan sebuah laporan yang dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apakah kita harus menaikkan target, atau bahkan kita evaluasi mana sih yang hal-hal yang dapat menghambat kita dapat menghasilkan target yang telah ditentukan. Nah, kita mengenai key performance indikator dan juga pengukuran kinerja, kemudian juga tahap-tahapannya. Jadi kemarin saya melakukan praktek di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu saya melakukan praktek di PT Anam Sinergi Indonesia yang beralaman di Jalan Raya Jepara Bangsri nomor 5 RT 8 RW 2 Kuasian, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jadi perusahaan ini adalah jenis perusahaan manufaktur dengan jumlah karyawan persisnya sekitar 2.500 orang. Kemudian produk yang dihasilkan dari perusahaan ini adalah komponen sepatu. Nah, jadi PT Anam Sinergi Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di pembuatan komponen pokok yang dibuat untuk membuat sebuah sepatu yang telah berdiri sejak kurang lebih tahun 2019 lalu, dan juga sudah bekerja sama dengan PT PWI Indonesia, yaitu salah satu pabrik sepatu terbesar yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi komponennya kita buat di PT Anam, kemudian disetorkan kepada PT PWI untuk dibuat sepatu. Nah, itulah perusahaan yang saya buat praktek kemarin. Kemudian kita melangkah ke rancangan pengukuran yang saya terapkan kemarin atau saya usulkan di unit kerja NOSO kemarin. Saya melaksanakannya atau berdiskusi dengan salah satu pimpinan yang ada di sana, yaitu leader di NOSO PT Anam Sinergi Indonesia kemarin. Kemudian untuk unit NOSO sendiri, apa sih yang dimaksud dengan NOSO? Jadi uraian pekerjaan di bagian unit kerja NOSO sendiri adalah sebuah bagian yang dimana di situ adalah pekerjaannya menempel atau menggabungkan material-material sepatu tanpa adanya jahitan, tanpa menggunakan jahitan, benang jahit atau alat jahit, namun menggunakannya adalah alat press. Nah, proses penempelnya, pencetakan itu tersebut berupa bahan pokok sepatu, kemudian diberi lem, kemudian diberi komponen atau motif atau pernak-pernik atau hiasan motif-motif sepatu, kemudian dipres dengan pres panas, kemudian dengan pres dingin. Nah, itulah bagian uraian bagian NOSO. Kemudian alur pekerjaannya sendiri bagaimana sih di sana? Nah, untuk alur pekerjaannya sendiri di bagian NOSO, yang pertama adalah ada yang namanya input. Satu orang bernama input yang bertugas untuk tahapan yang pertama itu mengambil potongan bahan dan komponen sepatu yang dihasilkan oleh bagian cutting, kemudian disusun, dicek, dihitung, dan ditata rapi, dijadikan satu box, kemudian dikirim ke bagian NOSO. Nah, setelah di bagian NOSO atau sampai di bagian NOSO, tahapan yang pertama di bagian NOSO atau tahapan yang kedua dari alur pekerjaan ini adalah menerima settingan tadi yang berupa tumpukan bahan yang siap dikerjakan ini, dicocokkan dengan kertas visualisasi atau visual atau kertas spesifikasi,
rincian barang yang ada di dalam box tadi, yang berupa ada quantity, kemudian warna, kemudian style, motif dan lain sebagainya yang terdapat di bagian sana. Kalau semuanya tercentang oke, maka semuanya isi sama dan juga visualisasi sama. Kemudian barang tersebut siap dikerjakan. Nah, setelah barang tersebut telah benar-benar siap dikerjakan, untuk proses selanjutnya adalah proses tempel atau menata beberapa material di bagian mold atau cetakan sepatu. Kemudian diberi material utama pembuatan sepatu. Setelah penataan tersebut, alur pekerjaan selanjutnya adalah di bagian noso. Nah, inilah bagian noso, yaitu pressing atau mengepres material sepatu dengan perlengkapan sepatu tadi tanpa adanya jahitan. Jadi dipres dengan panas, lem meleleh, kemudian didinginkan dengan mesin pendingin, langsung menjadi tempelan, kemudian menghasilkan satu buah produk, yaitu komponen utama pembuatan sepatu. Nah, kemudian setelah itu sudah jadi satu buah barang, kemudian disusun dan dihitung oleh bagian namanya packing, kemudian siap dikirimkan ke bagian QC untuk dicek. Nah, kemudian untuk uraian jabatan sendiri yang ada di bagian noso itu apa saja? Nah, di bagian noso ini ada beberapa jabatan, yaitu yang pertama adalah SPV atau supervisor, adalah orang yang memimpin bagian ini. Supervisor adalah pimpinan di bagian noso sendiri yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga jalannya produksi, kemudian memberikan arahan barang yang akan dikerjakan, membuat rencana kerja, bahkan kebutuhan karyawan sesuai dengan rencana pengembangan yang diminta oleh dari perusahaan tersebut. Setelah supervisor, di bawahnya ada namanya leader, yaitu penanggung jawab per line atau jalannya proses masing-masing line ini dapat berjalan atau tidak, dapat mencapai target atau tidak, ini adalah tanggung jawab dari leader tersebut. Nah, tanggung jawab yang lainnya adalah untuk pengambilan keputusan yang akan dipertanggungjawabkan kepada supervisor atau atasan mereka. Kemudian di bagian setelah leader ini, di bawahnya ada line produksi atau operator production. Nah, jadi di operator production atau line produksi ini seseorang yang menjadi pelaksana atau yang mengerjakan pekerjaan mulai dari tahapan yang pertama tadi, menyeting atau menata material dari bagian cutting, kemudian mengirimkan ke bagian noso, kemudian menata, kemudian mengepres atau bagian noso menempelkan tadi, kemudian sampai dikirim ke bagian QC. Ini di bagian jabatannya adalah operator produksi. Nah, setelah mengetahui dari uraian pekerjaannya tadi atau alur pekerjaannya juga, kemudian di sini saya mencoba untuk membuat sebuah key performance indicator, mengusulkan sebuah key performance indicator yang sebenarnya sebelumnya ada KPI ini, namun KPI ini masih bersifat organisasi, belum sampai ke bagian divisi ataupun individu. Jadi di sana saya mengusulkan kepada salah satu pimpinan, yaitu leader, untuk membuat sebuah KPI atau key performance indicator untuk satu divisi di sana atau satu line di bagian noso itu. Nah, dalam noso ini produksi mengutamakan atau menitik beratkan kepada kualitas dan juga kuantitas. Jadi di bagian noso sendiri ini memberikan atau menitik beratkan yang penting produksi banyak, kualitas oke. Jadi dari dua perspektif produksi tersebut, saya menguraikan kembali dari kuantitas produksi. Saya uraikan dari beberapa acuan yang mungkin dapat saya jadikan indikator dari KPI ini sendiri. Dari kuantitas produksi saya membuat satu, yaitu yang namanya membuat target. Berapa sih target jumlah banyak maksimal yang harus kita atau minimal yang harus kita produksi dalam 1 jam, dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah maksimal dan minimum produksi. Jadi syarat line dapat dikatakan berjalan lancar atau sukses atau berhasil dalam menjalankan produksi, itu ada batas minimal yang dicapai dan juga batas maksimal yang dicapai. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian kemampuan. Setelah menempatkan target tadi, kita mengidentifikasi apakah operator tadi mampu untuk melaksanakan target tersebut atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perspektif yang kedua di bagian produksi adalah kualitas. Dari segi kualitas, kita uraikan yang pertama adalah pelaksanaan SOP. Kenapa? Karena di SOP ini ketika kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan standar operasional prosedur, maka kurang lebih 85% ke atas produk yang kita hasilkan akan menghasilkan produk yang baik. Yang kedua, dengan kualitas kemudian kita ada pengecekan, yaitu pengecekan pertama kita laksanakan, dan yang ketiga adalah kita memberikan batasan maksimum dan juga batasan minimal reject barang
yang dapat dikatakan batas produk cacat dari setiap produksi. Nah, maka untuk menentukan indikatornya mengacu pada hasil atau kuantitas dan juga kualitas produksi tersebut. Kita ada 2 perspektif produksi tadi, kita uraikan menjadi beberapa, dan inilah hasilnya. Kita membuat sebuah KPI yang kita beri nama adalah KPI bidang NOSO. Jadi bagian yang kita berikan sasaran adalah bagian NOSO production, penanggung jawabnya adalah leader yang ada di sana. Kemudian periodenya kita buat setiap 1 hari sekali. Kenapa? Karena setiap hari kita dapat mencapai produksi kurang lebih per lainnya sendiri ada 500-600 bahkan lebih produksinya. Nah, ketika kita membuat mingguan bulanan, kita dapat mengevaluasi atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di divisi tersebut setiap harinya. Jadi kita buat 1 hari dengan beberapa indikator yang telah kita buat, yaitu yang pertama kita ada bobot yang tertinggi, yaitu di jumlah produksi ada bobot 20% dan juga barang oke ada 20%. Kenapa di barang jumlah produksi dan juga barang oke kita lebih tinggi? Karena kita mengacu pada keinginan atau visi misi dari perusahaan tadi, yaitu kuantitas dan juga kualitas. Dan kemudian ada yang lainnya. Setelah ada kita membuat kurang lebih 8 indikator ini, mulai dari jumlah kedatangan barang sesuai dengan barang dengan packing input, terus presentasi kecocokan barang dengan visual kertas tadi, terus lamanya produksi, cacat produksi, kemudian kesesuaian proses NOSO dengan ketentuan pelaksanaan SOP, sampai jumlah laporan output packing dengan visualisasi keluar masuknya barang itu sama. Nah, setelah kita ada 8 indikator itu, kita buat bobot KPI mulai dari bobotnya 5 sampai 20. Kemudian targetnya kita buat di target tersebut 60 pasang setiap jamnya, dan kemudian rejectnya atau barang cacatnya harus di bawah 5 pasang. Artinya 55 sampai 60 pasang barang oke itu dapat dikatakan line tersebut berhasil dalam melaksanakan satu settingan atau melaksanakan 1 jam pelaksanaan produksi. Nah, pembobotan KPI ini dilakukan untuk menekankan KPI yang menjadi prioritas atau perhatian utama dalam pencapaian visi misi tersebut. Nah, pengukurannya karena kita beratkan kepada kuantitas dan juga kualitas, kita mengambilnya pendekatannya kita ambil yaitu Six Sigma dengan rumus realisasi terlebih dahulu. R adalah realisasi, kita dengan rumus produksi per jamnya dalam 1 jam dibagi targetnya dikali 100%. Nah, kemudian nanti ketemu hasilnya, kita masukkan kepada Key Performance Indicatornya atau KPI-nya sendiri. Dari realisasinya tadi, KPI-nya kita beri rumus bobot dikali realisasi. Jadi realisasi yang sudah kita hitung tadi, kita kalikan dengan bobot yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita jumlah semuanya, apabila 80 sampai 100 bobotnya, maka untuk 90 sampai 100 bobotnya, maka line produksi tersebut dapat dikatakan dapat mencapai target yang kita laksanakan. Pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori memuaskan. Untuk pengukuran kinerja ini, dalam pengukurannya kita menggunakan dengan memberikan tujuan. Kenapa kita memberikan tujuan pengukuran kinerja ini? Karena dengan prosedur ini kita dapat membuat standarisasi produksi pada bagian unit kerja NOSO yang digunakan untuk memberikan penilaian hasil produksi yang diperoleh masing-masing line produksi. Nah, itulah praktek yang kemarin saya laksanakan di PT Anam Sinergi Indonesia mengenai pengukuran kinerja dan juga Key Performance Indicator. Untuk akhirnya kita menuju ke kesimpulan pengukuran kinerjanya sendiri. Jadi pengukuran kinerja ini sendiri adalah suatu kegiatan pengukuran yang bertujuan untuk menilai pencapaian suatu aktivitas perusahaan yang dilakukan secara periodik untuk pencapaian visi misi melalui hasil-hasil produksi yang dilakukan. Nah, sedangkan Key Performance Indicatornya sendiri adalah serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur yang digunakan untuk memberikan penilaian pengukuran kinerja yang memberikan informasi jauh mana sih sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu organisasi. Kemudian ketika melakukan produksi tersebut sudah berhasil dicapai atau belum. Nah, karena PT Anam Sinergi Indonesia ini menitik beratkan pada kualitas dan juga kuantitas, maka dalam produksinya di sini saya mengambil atau menggunakan pendekatan Six Sigma sebagai perancangan KPI atau indikator pengukuran serta pembobotannya. Nah, perancangan ini kami buat untuk dengan maksud untuk menjaga kualitas
dan kuantitas hasil produksi pada PT Anam Sinergi Indonesia, khususnya di bagian noso di setiap harinya. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai pekerjaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau dapat tidak berkenan untuk saudara semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.